terbuka untuk umum, tapi sifat taubatnya secara personal. Anak yang berdosa tidak bisa ayahnya yang minta taubat kepada Allah untuk anak. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, maghfirah dan rahmat yang Allah berikan kepada setiap hamba-hamba yang beriman. Bila kita perhatikan dengan seksama, teman-teman sekalian, kita bisa dapatkan bahwa beberapa ragam ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam narasi hadis-hadis beliau, seperti qiyam salat di malam Ramadan, kemudian bahkan siam puasa di hari-hari Ramadan, bahkan fenomena malam Al-Qadar yang bila kita dapati dan beribadah di dalamnya sangat menarik, bahwa salat malam yang kita tunaikan di malam-malam Ramadan, puasa siam yang kita tunaikan di siang Ramadan, fajar sampai dengan ke maghrib, kemudian bahkan bila bertepatan ibadah kita dengan malam Al-Qadar, kesemuanya ini tidak lepas dengan sandingan maghfirah, ampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kita telah sebutkan di awal-awal jumpa kita tentang hadis-hadis terkait dengan amalan ini semua. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu menunaikan qiyam khusus di malam-malam Ramadan, ditunaikan dengan penuh keikhlasan karena Allah, kekuatan imannya, ya, apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan mampu mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang dulu pernah ia kerjakan sampai detik itu. Demikian pula dengan siam. Man shoma ramadhana, redaksi yang serupa, hanya berbeda qiyam dan siam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan penuh keimanan karena Allah, ketulusan hati, mengoreksi diri pada saat itu, berpeluang diampuni dosa-dosanya dari sejak dulu sampai dengan detik dia puasa itu. Demikian dengan hadis terkait dengan malam Al-Qadar. Bahkan belum basah ya lisan kita mengkaji ini di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nabi bersabda, man yaqum lailatal qadri, riwayat lain man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun di malam Ramadan bertepatan malam itu dengan Al-Qadar, ya, lalu dia bangun menunaikan salat, dia kerjakan karena Allah, tulus ikhlas mengoreksi dirinya, maka dia berpeluang diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan sampai detik dia menunaikan qiyam itu di malam Al-Qadar. Nah, jika tawaran ini dari mulai malam, siang sampai berjumpa dengan Al-Qadar selalu disandingkan ya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa ampunan ini begitu spesial. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangat mahal. Ya, jadi kalau Anda ingin mendapatkan rahmat ini, sampai rahmat dimaksud disandingkan dengan malam Al-Qadar. Ini pun kita buru karena belum tentu tahu di mana malam Al-Qadarnya. Ya. Atau skalanya kita turunkan sedikit untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang spesial sifatnya. Ya, saya katakan spesial karena ini disandingkan dengan amalan khusus tahun sekali, Ramadan saja, baik qiyam ataupun siamnya. Di luar Ramadan pun ampunan Allah terbentang luas, tak pernah disekat oleh apapun kecuali dihijab oleh kematian. Wafat, selesai. Sebelum wafat ada peluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena ini disebutkan, disandingkan dengan waktu yang spesial, amalan spesial, maka ampunan ini pun menjadi spesial bagi kita umat Islam karena langsung dibentangkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah di waktu dan momentum yang sangat mulia. Nah, sekarang pertanyaannya, kita memiliki dua persoalan di sini. Satu, dari sekian salat yang telah kita tunaikan di malam Ramadan dan siam yang telah kita lakukan sampai hari ke-24 ini. Artinya kalau qiyam sudah 24 kali kita qiyam. Kalau siam ini pun hari ke-24, 24 kali kita menunaikan puasa. Malam Al-Qadar belum tahu kita dapatkan atau tidak. Wallahu a'lam. Kita ukur dengan dua saja dulu. Jadi kalau kita tiap malam minta ampun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Siang kita juga mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sampai hari ke-24 ini, dari mana taunya kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Secara singkat, apa ukuran diraihnya ampunan Allah Subhanahu wa taala oleh setiap hamba? Ukurannya apa? Tandanya apa? Indikatornya apa? Ya, kalau secara singkat kan pemahamannya begini. Kita berusaha puasa, salah satunya supaya diampuni dosa kita, selain mendapatkan pahala. Karena janjinya ada di situ. Kita qiyam malam, kita kerjakan dengan sifat tarawih itu, salah satunya supaya diampuni dosa kita. Sekarang sudah hari ke-24, tarawih sudah 24 kali, siam sudah 24 kali, 24 hari kita kerjakan, 24 malam kita lakukan. Pertanyaannya, apakah sampai 24 ini? Apakah selama sampai 24 ini dosa kita sudah diampuni? Apa tandanya dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala? Manfaat pembahasan ini akan menjadi penting untuk menentukan sisa 6 hari ke depan. Ya. Kita akan keluarkan ukuran dari Al-Qur'an, ukuran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ukuran ini telah kita raih, maka kita pertahankan pola ibadah kita sampai 6 hari ke depan sehingga stabil ibadah kita sampai selesai Ramadan, dan stabilitas ini akan memberikan manfaat pasca Ramadan. Orang yang stabil ibadahnya saat Ramadan, maka itu akan memberikan pengaruh kepada dirinya. Dia akan memiliki, dalam hadis disebutkan junnah namanya, perisai yang menjaga dia dari perbuatan maksiat, ya, sampai dengan 11 bulan berikutnya sampai ketemu Ramadan lagi. Ya, dan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala petunjuk disebut dengan hudan. Hudan ini salah satu maknanya diberikan kenikmatan untuk ibadah. Sehingga nanti pasca Ramadan akan ada perbedaan dengan sebelum Ramadan. Baik, sebaliknya, jika sampai hari ke-24 ini tanda dimaksud belum ada, ukuran ini belum tampak, ukuran ampunan dari Allah Subhanahu wa taala belum hadir, maka 6 hari ini kita maksimalkan, mumpung masih ada Ramadannya. Ya. Sebab kalau Ramadan sudah tuntas, belum tentu kita temukan orang yang semangat sholat malam lagi. Ya, karena belum tentu kita temukan, makanya orang yang bangun malam itu jadi sedikit, yang istighfar pun jadi minim. Ya, demikian pula yang puasa, apa bisa ditemukan puasa setiap hari selama sebulan? Belum tentu. Ya, paling kuat puasa Daud, sekarang puasa, besok tidak. Selanjutnya puasa, selanjutnya tidak. Atau Senin sampai dengan Kamisnya, itu pun tidak Selasa, Rabu, Kamis. Ya, Senin, Selasa tidak, Rabu tidak, baru Kamis. Dikenal dengan puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid, menunggu pertengahan bulan. Ya, belum tentu kita mendapatkan anugerah seperti kita rasakan sekarang. Ya, karena itu dengan cepat teman-teman sekalian, apa ukuran bagi seseorang yang telah menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita ambil beberapa turunan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kita keluarkan dulu misal Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat ke-39. Ya. Sudah? Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat ke-39. Paling kiri sebelah atas posisinya di mushaf. Yuk kita turunkan. Sudah. Faman taba min ba'di zulmihi. Siapa yang bertobat kembali ke jalan yang benar setelah ia melakukan perbuatan dosa yang melahirkan kegelapan pada dirinya. Perhatikan, ini kalimat luar biasa indah. Fokus teman-teman sekalian. Kata Allah, faman taba. Pertama menggunakan man. Awas. Ismun mausulun yadullu ala fardiyatil amiyah. Kata sambung, konjungsi menunjuk pada objek dalam konteks ini, ya, menunjuk pada bentuk tunggal tapi maknanya luas. Artinya ini ketika ajakan Allah Subhanahu wa taala, tawaran Allah ya kepada hamba-hambanya beriman, kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ditawarkan oleh Allah, dibentangkan kepada siapapun tanpa batasan. Tunggal bentuknya umum. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Ya, mohon maaf, mau kaya, mau cukup, nggak ada batas strata kehidupan di dunia ini. Ya, tidak bisa kemudian menghambat nilai ampunan Allah untuk diberikan. Siapapun bebas.
Jelas di sini? Baik, karena itu, karena sifatnya bentuknya tunggal, maka setiap kita dapat tawaran. Jadi kalau ada yang kemudian, mohon maaf, Allah sudah tawarkan, nih saya ampuni, dia nggak minta ampun juga misalnya. Jadi yang salah bukan Allah. Ya, jadi kalau ada orang larut dalam kesalahan, diberikan kesempatan, dia tetap mengerjakan perbuatan buruk. Berarti yang salah bukan Allah. Allah sudah tawarkan, Anda nggak mau taubat. Anda nggak mau kembali. Dan kalimat ini sekaligus memberikan kesan bahwa taubat tidak bisa diwakilkan. Ingat, karena sifat panggilannya mengikat secara personal. Ya, silahkan terbuka untuk umum, tapi sifat taubatnya secara personal. Anak yang berdosa tidak bisa ayahnya yang minta taubat kepada Allah untuk anak. Karena itu Nabi Nuh alaihissalam ketika memintakan kepada Allah taubat untuk anaknya, nggak bisa. Anak yang salah, anak yang didorong. Orang tua bisa bermohon kepada Allah untuk melembutkan hati anaknya, memberikan arahan kepadanya, tapi yang menentukan kemudian anaknya. Apakah sikapnya ingin kembali atau tidak? Ya, demikian pula anak ingin minta ampunan untuk ayah, belum tentu juga kemudian bisa berlaku. Hati-hati. Ya, karena sifat permohonan ampunan kepada Allah sifat personal. Apakah kesungguhan pribadi kita mau kembali kepada Allah atau tidak?